untuk para hadirin mengaktifkan mode silent agar kegiatan tidak mengganggu kegiatan kita di siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Aziz Rahman STMM IPM, Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Dr. Haja Titik Dunggio MSI MKes, yang kami hormati Ketua BPM Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Bapak Dr. Ikram Muhammad SPD MSI, Wakil Rektor 1 Bapak William Indra Esmo, Dr. SE MSA AKCA, yang saya hormati Ibu Dr. Rita Amini Warastuti MDizi sebagai konselor mental health pada kegiatan ini, serta seluruh tamu dan sivitas akademika Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang hadir dalam kegiatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya kita masih dapat berkumpul dalam acara uji publik calon panitia seleksi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars Universitas Bina Mandiri Gorontalo, kemudian sambutan sekaligus membuka uji publik oleh Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, dan masuk ke acara inti yaitu pemaparan dari calon panitia seleksi, dan yang selanjutnya adalah tanya jawab antara penguji dan juga bakal calon, dan dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, para hadirin sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, dilanjutkan dengan lagu Mars Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Putri terbaik, bangsa ikhlas bekerja dan terus mereka berperilaku religius berasas Pancasila, siap
berkembang. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka uji publik oleh Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Ibu Dr. Hajati Tindungkio, MSI MKes. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Dr. Insinyur Haji Ajis Rahman, MM. Yang kami hormati dalam hal ini unsur di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, para warek, Dr. Rita Amini Warastuti selaku konselor mental health dan juga sebagai ketua program studi gizi, para dekan dan wakil dekan di lingkungan UBM, para kaprodi, para unsur di UPT, calon panitia seleksi pansel Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS, atau dalam hal ini PPKS, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang berada di Rumjong, Pak Ketua PPM, dan juga hadirin sekalian yang stay di Rumjong, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, tamu undangan dan hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dapat bersama serangkaian dengan kegiatan uji publik calon panitia seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Tak lupa kita aturkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah cermat bisa sampai kepada kita yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, tentunya telah menjadi program dari Kemendikbudristek di dalam membentuk satuan tugas Satgas dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang untuk wilayah 16 itu sendiri ada kurang lebih 90 sekian jumlah perguruan tinggi, dan memang saat sekarang ini ada waktunya yang memang sudah ditetapkan untuk itu di dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang ada. Pada kesempatan ini di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo pada siang hari ini melaksanakan kegiatan uji publik calon panitia seleksi ataupun pansel daripada PPKS itu sendiri, sehingga dalam kondisi yang ada yang saat sekarang ini sering kita lihat ya, kita hadapi maraknya terjadi tindakan kekerasan, baik itu pelecehan seksual ataupun pembulian di lingkungan sekolah-sekolah atau dalam hal ini juga di lingkungan perguruan tinggi. Tentunya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini merenggut ya kemerdekaan pelajar yang dalam hal ini yang harusnya bisa dapat mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Jadi memang ini lagi maraknya, sehingga ini sangat mempengaruhi dari sisi faktor psikis ya dan fisik dari sang korban untuk itu. Nah, hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, bahwa kekerasan seksual ini berbagai bentuknya ini menimbulkan kerugian yang dialami oleh mahasiswa, baik pendidik, tenaga kependidikan, sehingga menjadi penghambat ya
bahkan menghilangkan kesempatan untuk belajar dan atau dalam hal ini untuk bekerja, sehingga dampaknya itu sangat luar biasa, sehingga menyebabkan adik-adik mahasiswa yang mengalami korban kekerasan ini kadang akan mempengaruhi pada faktor psikisnya dan mengakibatkan sang korban itu sudah tidak melanjutkan lagi pendidikannya. Nah, adik sekalian, Bapak dan Ibu, sebagaimana hanya penyampaian dari Mendikbudristek Nadiem Makarim, beliau mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu merupakan satu hal ya, yang dalam hal ini perlu dijaga keberlangsungannya. Maka setiap kampus Indonesia harus merdeka dalam segala hal. Dalam hal ini kemerdekaan yang dimaksudkan di sini bahwa bukan hanya Indonesia merdeka, tetapi dalam hal ini bahwa merdeka dalam hal bentuk kekerasan ya, dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini akan membentuk Satgas ya, satuan petugas dari PPKS yang telah diawali dengan penunjukan calon panitia seleksi Satgas PPKS yang hari ini sudah masuk di dalam tahapan uji publik. Nah, berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini mendefinisikan bahwa kekerasan seksual ini adalah sebuah perbuatan ya, ini patut diingat adik-adik sekalian, ini juga sebagai sosialisasi ataupun sebagai edukasi yang disampaikan kepada adik-adik sekalian supaya kita bisa dapat menjaga di lingkungan Universitas Mandiri Gorontalo itu bisa dapat terhindar dari tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual untuk itu. Maka dari itu harapan saya tindakan kekerasan ini bisa dapat dihindari, terutama di lingkungan kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, karena tentunya ini sangat mencoreng ya citra ataupun nama baik daripada lembaga kita, dan tentunya ini akan memberikan sebuah dampak yang negatif dan bisa dapat beralur pada dampak pidana yang beralur itu adalah hukum. Nah, sehingga pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, hadirin sekalian, kita hal ini apabila terjadi maka tentunya Satgas PPKS ini akan menindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, jadi dibentuknya Satgas PPKS ini nantinya bisa menjadi sebagai satuan pengaman ya, sehingga hal-hal yang tindakan ini bisa dapat terhindar khususnya di lingkungan perguruan tinggi Universitas Mandiri Gorontalo. Nah, sehingga itu hadirin yang saya hormati adik-adik sekalian, dengan demikian diharapkan bahwa kita semua bisa dapat meningkatkan kesadaran dan peka akan masalah kekerasan seksual, dan di samping itu kita perlu meningkatkan kepedulian terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Mandiri Gorontalo. Adik-adik sekalian, sering terjadinya kekerasan seksual, sering terjadinya pembulian. Ini tentunya adik-adik sekalian diharapkan untuk bisa menjadi unsur ya yang bisa dapat mengawasi ya, dan jika pun ada hal-hal yang terjadi maka tentunya ini patut untuk dilaporkan ya, dan itu tidak bisa dapat disembunyikan, apalagi memang saat sekarang ini sudah ada panduan mengenai hal itu yang tentunya perguruan tinggi ini harus bisa menjalankan hal itu ya. Sehingga ini adik-adik sekalian diharapkan mudah-mudahan dengan terbentuk Satgas PPKS ini hal-hal yang tidak baik ya ini terhindar
di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, khususnya bagi adik-adik yang sementara menempuh studi yang tentunya ini cukup lama sesuai dengan strata yang adik-adik ambil di perguruan tinggi Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saya rasa barangkali itu saja yang menjadi penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor atas sambutannya. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo oleh calon panitia seleksi. Untuk kesempatan pertama akan disampaikan secara daring oleh Bapak Dr. Ikram Muhammad SPD MSI selaku Kepala BPM Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin untuk ada pergantian pemain. Mohon izin Pak penguji, kami mohon izinkan di tempat yang sudah disediakan para calon pansel. Silakan ke depan. Oke, saya pilih aja ya, Bu Irma. Pertama kami persilakan Pak Dr. Ikram. Baik, terima kasih. Saya dengar suara saya. Ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Rektor, Bapak Ibu, tim penguji, Bapak seleksi PPKS Universitas Bina Mandiri Gorontalo, teman-teman calon panitia seleksi, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara mahasiswa yang bergabung dalam cukup tinggi ini yang bisa menjadikan. Dari sebagai kesempatan awal, saya ingin membahas sedikit tentang eksistensi dan esensi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di universitas, termasuk bagaimana juga Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang kita tahu terus mengalami progres perkembangan yang signifikan. Jadi perkembangan dari program studi, infrastruktur yang indikasinya juga adalah peningkatan jumlah mahasiswa. Kalau fenomena yang tidak bisa kita hindari adalah berkenaan dengan pelecehan, kekerasan, dan masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran terhadap eksistensi dan hak asasi manusia. Kalau kita mengamati dengan seksama, sebenarnya fenomena pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah sesuatu yang sering sekali terjadi di lingkungan kita, tapi tanpa kita sadari terjadi. Pengalaman saya menjadi mahasiswa dan lebih dari 14 tahun perguruan tinggi, kita pernah mendapati dan menangani masalah-masalah tentang pelecehan, terutama pelecehan seksual di perguruan tinggi. Itu sering sekali kita dapati, dan masalah ini seperti gunung es yang ada di perguruan tinggi, tapi tidak terlalu banyak yang mengumumkan di atas. Tapi fenomena itu dari kita. Problemnya adalah sebagai suatu perguruan tinggi yang diberikan peran oleh negara untuk menciptakan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, manusia yang bermartabat, mandiri, dan seterusnya, dan semua orang memiliki hak yang sama. Kita mempunyai satu sistem yang berproteksi, yang bisa menjaga, yang bisa melindungi, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan masalah ini, masalah pelecehan seksual.
Untuk itu memang tahun ini menjadi momentum yang baik sekali apabila Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang mulai melakukan lompatan untuk menciptakan ekosistem yang betul-betul bisa memproteksi semua masyarakat, semua anak-anak yang dititipkan oleh orang tua kepada universitas ini untuk memenuhi keberadaannya. Pelecehan seksual itu terjadi dalam berbagai kasus. Apakah itu tidak bisa hindari dalam konteks walaupun ini sangat insiden ya, tidak bisa digeneralisir, tapi kita mendapati ada case-case yang berkenaan itu. Apakah itu dilakukan oleh pejabat tertentu yang memiliki kuasa lebih yang bisa punya akses terhadap berbagai pihak, akses terhadap dosen, akses terhadap pegawai, akses terhadap mahasiswa, ini sangat penting. Tidak jarang juga ada beberapa kasus dalam tanda kutip juga ada kasus-kasus di mana dosen juga punya umur dan kita punya pengalaman mendapatkan hal seperti itu. Hanya saja memang penanganannya tidak bisa kita kita lokalisir, kita minimalisir agar tidak terlalu lompat ke atas. Kenapa? Karena belum ada sistem yang betul-betul bisa mengelola persoalan ini agar semuanya tertangani dengan baik dan korban betul terlindungi, bisa diselesaikan masalahnya dan mereka bisa menikmati kembali bersama dengan baik. Selain itu, kita juga punya sistem primordialis, sistem paternalistik ya. Paternalistik seperti di lingkungan mahasiswa itu ada senior junior, itu juga punya peluang yang besar terjadi hal-hal semacam itu. Sebenarnya kalau kita ingin ekspor lebih jauh tentang pelecehan dan kekerasan seksual ini sebenarnya kalau menurut saya ada dua persoalan utama. Yang pertama adalah adanya ketimpangan peran dan status. Jadi umumnya orang yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual adalah orang yang punya posisi lebih rendah, lebih lemah gitu. Jadi mereka usia lemah, misalkan mahasiswa yang bergantung nilainya pada dosen atau mahasiswa tertentu yang bergantung pada seniornya. Dan ada peran yang dominan dari orang tertentu yang memiliki kapasitas, posisi dan peran dominan. Ketimpangan peran status ini punya ruang yang besar terjadinya pelecehan bahkan kekerasan terhadap seksual. Persoalan yang kedua sebenarnya adalah belum adanya perlindungan terhadap korban. Perlindungan ini dalam konteks kita belum punya sistem perlindungannya, belum ada struktur atau unit yang mengelola kalau tidak ada kasus seperti ini. Dan karena kita belum ada sistem ini maka kita belum punya layanan yang betul-betul bisa diakses, bisa konsisten bertemu untuk menyelesaikan masalah-masalah pelecehan seksual yang sebenarnya tapi kita sadari itu terjadi. Hanya saja tidak bisa diblokkan karena memang tidak ada yang bisa menggunakan, tak jarang orang-orang yang mengalami ini tidak bisa diproteksi karena mereka sehingga disalahkan. Mereka sehingga disalahkan kenapa harus jual malam, kenapa harus begini, padahal sebagai satu lembaga kita harus menciptakan satu sistem yang harus bisa melindungi semua, terutama orang-orang yang punya potensi untuk ekspor. Untuk itu langkah penting Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah pertama kita perlu membentuk regulasi peraturan mengatur tentang bagaimana penanganan terhadap apabila terjadi pelecehan seksual atau seksual. Regulasi penting sebagai dasar, sebagai sistem yang kita jadikan sebagai referensi sekaligus sebagai solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah. Yang kedua adalah pembentukan satgas sebagai organ penanganan. Ini penting dan pada seleksi ini nanti dibicarakan salah satunya adalah menyeleksi satgas kemudian memberikan rekomendasi pada rektor untuk ditetapkan sebagai satgas. Selain satgas penting juga di Universitas yang menjadi Gorontalo kita bentuk pusat layanan aduan. Pusat layanan karena kalau kita punya organ itu bisa diakses, maka kepada pusat aduan yang memungkinkan semua pihak apabila merasa dirugikan, merasa dilecehkan, ada unit-unit yang mereka bisa lakukan dengan tetap menjamin kerahasiaan, keamanan dan hal-hal yang lainnya. Bahkan berkenaan dengan penyelesaian masalah ini pun harus ada persetujuan korban di dalamnya. Jadi tidak boleh satgas langsung mengambil tindakan, harus ada persetujuan korban yang melindungi dan mengatur keputusan korban. Jadi satgas walaupun penanganan tidak bisa sembarangan mengambil tindakan. Semuanya memperhatikan aspek-aspek human right
aspek-aspek hak asasi. Jadi korban diberikan perlindungan dan dibuka kewenangan untuk menentukan apa yang sebaiknya terjadi. Selain itu, penting juga bagaimana masalah ini harus diinformasikan dan disosialisasikan, karena terjadi juga terjadi di Indonesia ini. Tidak punya pengalaman ada dosen yang sering melakukan candaan-candaan yang membawa aspek-aspek kedewasaan yang sebenarnya itu juga masuk pada pelecehan. Karena kita tidak paham, kita sehingga praktek ini terjadi buat kita. Sehingga ini perlu dimasukifikasi, informasi dan sosialisasi. Dan yang kelima adalah bagaimana menangani masalah seksual ini di Universitas Mandiri Gorontalo. Untuk itu, Bapak Ibu, Pak Yasin Rektor, Pak Ibu mengenai Satgas ini dibentuk. Satgas PPKS perlu dibentuk sebagai salah satu lembaga yang nanti akan menghasilkan regulasi dan seterusnya. Maka hari ini kita akan melakukan uji publik berkenaan dengan panitia seleksi Satgas. Paling tiga, pansel ini memiliki tiga tugas utama. Yang pertama, pansel ini akan menyusun petunjuk teknis tentang bagaimana seleksi Satgas. Yang kedua, dia melakukan seleksi, dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi kepada rektor berkenaan dengan Satgas. Saya kira ini yang perlu saya lakukan. Akan misalkan tidak oleh yang lain bahwa Satgas di khususnya menjadi portal sangat penting untuk menangani masalah yang memungkinkan semua orang aman, setara, adil mendapatkan pendidikan yang baik di Universitas Mandiri Gorontalo. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ikram. Share screen-nya. Oke. Kami lanjutkan Bu Rektor Pak Dwesan dan Dr. Rita terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Ikram. Secara regulasi adanya Satgas PPKS, kita tahu bahwa ini dasarnya adalah Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, sebagaimana Menteri Nadiem Makarim berkata tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rektor dalam sambutannya, pendidikan tinggi itu merupakan batu loncatan, ya. Maka setiap kampus di Indonesia itu harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Dr. Ikram, tentunya background ataupun latar belakang pentingnya ya Satgas PPKS di perguruan tinggi khususnya di UBM Gorontalo. Kita tahu bersama UBM ini lahir di tahun 2019 ya, kurang lebih 4 tahun, dan kita mungkin ya belum ada kasus yang mencuat gitu ya terkait dengan kekerasan seksual. Mungkin kita belum tahu, mungkin sudah ada tapi tidak walau kita kurang tahu ya. Nah, kita doakan tidak ada gitu ya. Oleh karena itu, mekanisme pembentukan Satgas itu dia bisa bersamaan karena ada kasus atau belum ada, kita sudah bentuk juga seperti itu. Nah, hasil pemaparan dari Pak Dr. Ikram tentunya saya berdiri untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tentunya bisa terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa ya, misalnya senior junior. Apalagi di dalam organisasi mungkin ada intervensi, ya gitu ya. Nah, kamu tidak ikut dengan saya nanti ini, atau dosen dan mahasiswa. Mungkin saja dosen ada motif tersendiri, oh kamu mau antar tugas ke rumah, ke kosan atau ketemuan di mana, itu juga termasuk ya, sudah akan termasuk di kekerasan seksual tadi. Ataukah dosen yang misalnya melakukan pelecehan seksual secara verbal, ya, misalnya kamu ini misalnya bla 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 gitu kan, ya. Tidak enak saya kalau bilang gitu. Kayak
canggung gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Atau dosen senior dan junior gitu ya. Gitu. Dosen senior junior itu juga bisa terjadi dan ini bisa dilaporkan. Intinya bahwa jika ada korban dan korban itu mau melapor, maka perlu ditindaklanjuti karena bagi penyintas ya, kalau di istilahnya penyintas kekerasan seksual itu kan aib baginya atau dia takut misalnya dosennya punya power, punya kekuasaan ya. Nah, oleh karena itu Satgas nanti ini sangat penting di UBM. Latar belakang dari ini ya, tadi sudah disampaikan Pak Dr. Ikram, tinggal saya menambahkan saja. Ini berdasarkan riset dari kementerian. Kita sedang berada dalam situasi darurat ya, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini berdasarkan karena lembaga negara, ada 27% ya kekerasan seksual itu terjadi di semua jenjang pendidikan. Ini berdasarkan Komnas Perempuan ya, terjadi di jenjang pendidikan tinggi, berada di perguruan tinggi, baik itu universitas, sekolah tinggi dan lain sebagainya. Berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, itu ada 89% perempuan dan 4% laki-laki ini yang menjadi kekerasan seksual. Berarti yang menjadi korban itu bukan hanya perempuan ya, walaupun di sini laki-laki juga cuma kecil ya. Ya, tetap ada 89% itu perempuan, laki-laki 4%. Bisa dikatakan yang jadi objek paling banyak ya perempuan. Berdasarkan survei kementerian juga di tahun 2020, ada 77% dosen yang menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Ya. Dan 63% dari mereka itu tidak melaporkan kasus tersebut ya. Tadi yang sudah disampaikan ini ada 63% tidak melaporkan, mungkin karena takut gitu ya. Karena misalnya nilainya, oh nanti kamu nilainya error misalnya ya, kalau kamu lapor nilainya error gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tadi juga Pak Dr. Ikram menyampaikan bahwa regulasi ataupun ya undang-undang terkait dengan penanganan ataupun pencegahan kekerasan seksual di kampus itu belum ada. Di sini di Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya untuk korban kekerasan seksual berusia di bawah 18 tahun. Ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang hanya membantu korban kekerasan seksual yang terjerat sindikat perdagangan manusia. Ada undang-undang PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ini hanya membantu korban kekerasan di dalam lingkup rumah tangga. Adapun identitas yang belum terlindungi itu usia ya di atas 18 tahun ya. Usia 18 tahun, terus belum atau tidak menikah, ya, ini belum diatur juga. Dia sudah menikah atau belum nih yang terkena kekerasan seksual, atau tidak terjerat sindikat perdagangan manusia. Nah, ini korban yang belum terlindungi umumnya dirujuk ke KUHP yang masih banyak, tentunya ini masih banyak keterbatasannya. Oleh karena itu, dengan kita memiliki keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan KUHP saat ini, maka di sini ada keterbatasannya. Misalnya tidak dapat memfasilitasi kelompok korban yang tidak diatur oleh peraturan lainnya. Juga tidak mengenali kekerasan berbasis gender online. Nah, ini juga sedang tren ini. Ya mungkin nanti Bu Ayu akan jelaskan lebih lanjut ya tentang kekerasan berbasis gender online. KBGO gitu kan, bukan bego ya, KBGO gitu. Nah, ada juga hanya mengenal bentuk perkosaan dan pencabulan ya. Nah ini, padahal sivitas akademika dan tenaga kependidikan ini itu sangat rentan dengan yang namanya KBGO tadi ya, atau kekerasan berbasis gender online. Jadi pelecehan seksual juga di online pun ya, karena ini era digital. Nah, kekerasannya juga berbasis online gitu ya. Walaupun online tetap sakit hati gitu. Ya. Saya WA Pak Anan ganting saya, itu mau ujian. Misalnya. Ya. Itu juga
termasuk di dalam kekerasan seksual ya. Nah, apalagi kalau kita menghina fisiknya dan lain sebagainya itu. Dan sekarang kita tahu pada saat masuk di era COVID ya, semua programnya juga berbasis online ya. Tentunya ini juga menjadi dasar. Saya percepat saja. Ini ada peraturan menteri ya, oleh karena itu peraturan menteri tadi ya ada 4 tujuan yang menjadi harapan. Yang pertama adalah pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, penanggulangan kekerasan seksual dan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Yang ketiga, ini peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dr. Ikram, bagaimana tuh kekerasan seksual, ya? Pengetahuan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, hari ini kita sudah canangkan ada calon pansel, nanti akan membentuk satgas, ya. Karena Kemendikbud sendiri tidak mungkin semuanya akan diwadahi, oleh karena itu minta bantuan oleh perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Sebenarnya ini sudah mulai di tahun 2022 kemarin ya, yang diawali di PTN. Cuman PTS ini setiap ada edaran masih lihat dulu gitu. Nah itu sudah dibuatkan timeline-nya, itu baru berburu gitu ya. Apalagi ini sebenarnya dari tahun kemarin Pak Ketua Ibu Rektor, kita sudah mencanangkan, bahkan sebenarnya kita sudah punya kemarin ada bidang etik ya. Ya, bidang etik yang dikepalai oleh Pak Rijal kemarin ya. Karena kemarin ada satu orang mahasiswa yang berkasus gitu ya. Yang berkasus dan kita sudah putuskan. Ya, naik. Terus selanjutnya Permen PPKS itu salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi, di pendidikan tinggi supaya aman ya untuk menjalankan aktivitas perkuliahan. Dan substansi dari Permen PPKS ini memberikan kepastian hukum ya bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas. Jadi nanti akan dibentuk satgas, hasil rekomendasi dari satgas ini yang akan diambil keputusan dari pimpinan tertinggi yaitu misalnya Ibu Rektor ya, sehingga jika terjadi kegiatan ataupun pelecehan seksual, kekerasan pelecehan seksual ini bisa diambil tindakan oleh kampus. Oke. Selanjutnya ini yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek tadi ya, nomor 30 tahun 2021. Pertama adalah pendampingan tentunya. Nah, oleh karena itu kita hadirkan pakarnya ya, konselor mental health gitu ya. Walaupun dipaksakan direktif Bu Dokter ya. Ya. Kalau saya lihat di tempat lain mereka itu menggunakan pakar dari Yayasan Pulih ya, Bu Ayu ya. Semuanya gunakan itu. Saya bilang oh di kita kan punya gitu kan. Ada psikologi agamanya juga ya, kesehatannya. Jauh-jauh ke sana ya, anggarannya juga besar Pak Ketua Yayasan Rektor kalau mengundang Yayasan Pulih. Oh, habis. Oke, saya kira itu saja dari kami. Terakhir ada 2, karena endingnya adalah satgas ya. Pembentukan satgas itu pertama karena di kampus itu terjadi kasus kekerasan pelecehan seksual pertama. Terus yang kedua, walaupun kita belum pernah terjadi hal yang serupa, tetap kita akan bentuk dalam bentuk ad hoc Bu Rektor sehingga ini bisa mengakomodir nanti ya, mengakomodir kalau terjadi ya. Karena kita tahu kalau negara saja mulai berkembang itu banyak kasusnya gitu ya. Nah, apalagi UBM itu sudah mulai berkembang. Kalau di dalam negara sudah akan jadi negara maju ya, banyak permasalahan yang kita harus waspada di awal. Oke, saya kira itu saja tambahan dari kami dari regulasi yang tadi sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Ayu ya. Tidak semuanya nanti kita akan pemaparan Pak Ketua Yayasan Ibu Rektor, hanya beberapa saja karena materinya sama. Intinya kita sosialisasikan kepada mahasiswa, Remawa, dan penyampaian kepada Ketua Yayasan Ibu Rektor terkait dengan pembentukan calon pansel.
Karena nanti kita akan bertugas untuk menyeleksi satgasnya. Kalau ini baru calon pansernya, yang kami ini sudah mengikuti pelatihan selama 7 hari 7 malam ya. 7 hari 7 malam karena modulnya 1 hari ya gitu. Kalau Pak Ono dia uji dibaca ulang-ulang saking takut salahnya gitu ya. Nah, nilainya sempurna 10-10 gitu ya. 100% ya. Ya. Kalau punya Pak Rijal kemarin ikut melaporkan juga nih. Kalau punya Pak Rijal karena saking banyak kerjaannya bilang, Pak, saya punya kayaknya cuma 5 itu yang saya selesaikan. Tidak lulus Pak lagi ya. Akhirnya tidak lulus gitu ya. Karena hanya 5 modul yang diselesaikan sampai pada saya. Tapi alhamdulillah yang diminta hanya 7 memang Bu Rektor. Dari 11 yang kita ajukan minimal maksimal 7, yang bisa kita minimal 5 atau 7. Nah, dan saya lihat sudah memenuhi ya. Saya sudah lapor ke admin pusat, kita sudah selesai dan kita akan melakukan uji publik. Tetapi tanggal 12 kita belum bisa uji publik karena teman-teman panitia, calon panitia itu masih berada di luar daerah gitu ya. Ada yang di Manado semua. Jadi masih dalam perjalanan pulang. Oh, dibilang tidak apa-apa Pak. Yang penting secara adminnya di pelapornya sudah selesai. Seperti itu. Kemarin sudah dimintakan untuk menyiapkan uji publik. Oke, saya kira itu dari saya, sekaligus juga laporan kepada Ibu Rektor dan Pak Ketua Yayasan. Karena adminnya soalnya. Terima kasih Pak William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin melanjutkan saja. Di sini sudah ada adik-adik mahasiswa, jadi saya berharap teman-teman bisa mendengarkan pemaparan ini karena ini termasuk memberikan layanan perlindungan juga terhadap fenomena yang barangkali selama ini kita tidak sadari bersama ada di sekitar kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ternyata sebagian besar kekerasan seksual itu, baik itu berdasarkan relasi kuasa maupun jenis kelamin, itu memang ditemukan di perguruan tinggi. Dan memang kasusnya paling banyak itu korbannya adalah perempuan ya. Tapi bukan berarti bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban kekerasan seksual. Laki-laki juga menjadi korban, tapi persentasenya memang sangat rendah, yaitu 4%. Inilah yang mencoba untuk diedukasi dari teman-teman bahwa laki-laki dan perempuan itu dua-duanya bisa jadi korban. Jadi bukan berarti ketika teman-teman laki-laki dan mendapatkan perlakuan seperti itu tidak bisa melapor ya. Bisa melaporkan dan akan ditindaki. Dan apa sebenarnya yang membuat kita menjadi lambat, Indonesia menjadi lambat dalam penanganan kasus seperti ini, tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain? Ada 3 hal Bapak Ibu, teman-teman. Yang pertama, ini adalah isu yang sangat tabu, dianggap sebagai isu yang berada di dalam pintu, ya, closed door orang bilangnya. Jadi orang yang bicara soal pelecehan yang terjadi sama dirinya itu dia merasa malu, dia merasa bersalah, dia merasa ini salahnya dan sebagainya. Ditambah lagi masyarakat juga seperti itu stigmanya. Masyarakat menganggap bahwa ketika kita menjadi korban, kitalah yang salah, mungkin cara pakaian kita. Tapi terbukti ya, di beberapa kasus, di banyak kasus itu pakaian tidak menjadi penentu terjadinya kekerasan seksual. Jadi ini bukan menjadi alasan ya untuk kita tidak menindaki kasus seperti ini. Yang ketiga, legitimasi yang rendah. Alhamdulillah dengan adanya Nadiem Makarim sebagai menteri, kita kemudian mendapatkan bantuan hukum ya secara tidak langsung di perguruan tinggi. Karena selama ini kasus-kasus seperti ini masuknya di komisi etik. Dan sesuatu yang bersifat etik itu dia sangat subjektif, tidak bisa dibuktikan, sulit diinvestigasi. Kampus juga tidak memiliki insentif untuk melakukan penanganan secara berat karena nanti akan merusak citranya. Kementerian tidak bisa melindungi kampus. Jadi sebelum adanya Permendikbud ini, Ristek ini, kampus juga tidak punya insentif yang besar untuk bisa melindungi teman-teman. Sekarang kampus sudah punya dasar hukumnya. Kampus bisa bergerak, punya satgasnya. Kampus punya alasan harus membantu korban. Itu kampus punya perlindungan dari kementerian. Jadi kami UBM mungkin ya, saya beranggapan tidak bisa juga kita katakan tidak ada kasus di UBM karena yang pertama, kita belum punya dasarnya selama ini, belum ada satgas yang bertugas menginvestigasi dan kita belum tahu, tidak ada pelaporan. Itu karena sebabnya apa? Apakah karena mahasiswa itu tidak ada kejadiannya atau mereka takut tidak akan dipercaya oleh kampus ketika kasus ini terjadi. Jadi saya kira banyak sekali faktor, tapi saya percaya sesuatu yang sistemik itu pasti bisa kita ubah
karena ini sistemik, maka sekarang kita hadirkan sistemnya. Jadi teman-teman yang merasa malu, yang merasa canggung, baik itu dosen, mahasiswa ya, semuanya bisa jadi korban ini. Nah, ini adalah tipologi kekerasan. Ini sekedar sosialisasi saja juga ya. Kekerasan itu bisa juga termasuk sama diri sendiri. Misalnya teman-teman merasa suicidal, ingin bunuh diri, ya, karena beban yang begitu berat. Itu juga sudah termasuk tindakan kekerasan dan harus meminta bantuan terhadap kampus. Ya, bahwa saya mengalami kendala akademik yang begitu berat sehingga saya berpikir sudah ingin mengakhiri hidup. Itu adalah termasuk kekerasan pada diri sendiri, termasuk juga melukai diri, ya. Kemudian kekerasan antar individu itu dengan teman ataupun komunitas, sama yang terakhir kelompok ya. Ada bentuk-bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran atau pengabaian. Hari ini kita fokus ke Satgas PPKS atau panselnya yaitu seksual. Saya lewati ini saja. Kenapa kemudian Kemendikbudristek akhirnya mau bertindak? Karena mereka sudah merumuskan profil pelajar Pancasila ya. Di antaranya itu adalah beriman ya. Jadi salah satu ciri orang beriman itu sebenarnya kan dia udah tahu ya secara moral kekerasan seksual itu tidak layak dilakukan gitu. Definisi tadi sudah dijelaskan. Jadi saya kira perbuatan merendahkan teman kita karena jenis kelaminnya itu juga termasuk kekerasan ya. Nah, ada beberapa relasi kuasa antar teman seangkatan bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Antara kakak adik tingkat juga bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Antara mahasiswa dan dosen juga bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Antara asisten dosen dan mahasiswa juga bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Antara dosen senior dan dosen muda juga bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Ya, jadi kita semua bisa jadi pelaku, kita semua bisa jadi korban. Makanya ini topik yang sangat penting untuk disosialisasikan terus-menerus. Bentuk-bentuk paksaan, apa batasnya Bu? Seseorang itu memaksa. Ya, kalau sebelumnya kita tidak ada dasar, tidak ada pedoman. Sekarang Kemendikbudristek sudah sangat jelas. Kekerasan itu ada 3 bentuknya. Yang pertama ketika dia menggunakan fisik, ya. Yang kedua dia mengintimidasi, memanipulasi, mengancam dengan kata-kata ya. Kamu kalau begini nanti begini, kalau kamu tidak begini nanti begini, ya. Kalau kamu seperti ini nanti begini, itu termasuk ancaman juga. Atau manipulasi juga, kebohongan ya, yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti kita. Sama penggunaan alkohol atau obat-obatan supaya kita tidak sadar dan akhirnya mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan hati nurani, itu juga termasuk kekerasan ya. Kemudian kekerasan berbasis online tadi ya, ini yang dugaannya kemarin sempat terjadi di UBM dan alhamdulillah tanpa ada satgas pun kita sudah berhasil untuk menyelesaikan isunya. Cuman memang tentu kita harus akui bersama belum maksimal ya, karena pada saat itu sumber daya yang kita miliki terbatas, informasi dan pedoman yang kita miliki sebagai kampus juga terbatas gitu. Nah, jadi kekerasan berbasis seksual online itu, ini korban misalnya ada yang namanya cyber grooming ya, korban sengaja didekati namun hanya untuk dimanfaatkan atau diperdaya. Ya, yang kedua ada namanya cyber harassment, korban terus-menerus dikejar untuk menakuti atau dilecehkan secara online. Kemudian ada hacking, peretasan untuk mencuri informasi pribadi secara ilegal. Ilegal artinya tanpa persetujuan ya. Saya tidak setuju foto atau video ini disebarkan, kenapa disebar, itu termasuk kekerasan. Kemudian infringement of privacy, pelanggaran privasi, menggali informasi pribadi tanpa kesepakatan. Seks, mengirim pesan berbau seksual atau pornografi. Kemudian yang terakhir, sextortion, memanfaatkan konten pornografi untuk memeras atau mengancam korban. Semuanya ini bisa dijerat. Jadi teman-teman sekarang sudah ada, Bapak Ibu juga sudah ada berbagai jenis perlindungan dan layanan yang akan disediakan oleh kementerian dan juga menjadi mandat juga adalah kampus. Kemudian reaksi trauma itu macam-macam, ada yang secara memori dia ingatannya sudah tidak konsentrasi belajar karena dia terus mengingat peristiwa itu, apalagi peristiwa itu mungkin jika terjadinya di lingkungan seperti kampus ya, di mana dia harus datang setiap hari, jadi pasti memori itu berulang terus. Kemudian berpengaruh pada emosi juga, bisa jadi dia malu, kemudian merasa bersalah, takut akan pembalasan si pelaku, depresi, kecemasan, dan akhirnya suicidal, berpikir untuk bunuh diri ya. Nah, ada yang ketiga namanya kelumpuhan sementara. Pada berbagai kasus pemaksaan pemerkosaan, si korban tidak akan bisa bergerak selama beberapa detik atau selama beberapa menit. Itu disebut secara medis disebut tonic mobility atau kelumpuhan sementara gitu. Nah ya, yang di media selama ini kan seolah-olah si korbannya memang mau gitu ya, padahal itu adalah reaksi dari tubuh. Jadi ketika yang membuat korban merasa bersalah biasanya adalah karena dia tidak melakukan apa-apa pada saat itu terjadi. Tidak ada perlawanan, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri, padahal itu adalah reaksi dari tubuh ketika seseorang sudah begitu trauma gitu.
Jadi bukan salah kamu sebagai korban, bukan salah kita sebagai korban. Kemudian maka dari Permendikbudristek ini kita mengubah perspektifnya jadi menggunakan perspektif korban, ya, membela korban gitu. Ada 5D caranya teman-teman, ini sekaligus sosialisasi juga. Bagaimana ketika kita melihat terjadi kekerasan ini di lingkungan kita ya. Yang pertama ditindak langsung itu kita langsung ajak korbannya itu untuk keluar dari situasi itu tindak langsung. Yang kedua dialihkan perhatiannya artinya masuk antara interaksi korban dan pelaku. Mungkin pelaku ditanya jamnya, jam berapa, atau kuliah jam berapa, atau di mana nanti tugasnya dikumpulkan dan sebagainya. Yang ketiga delegasikan tanggung jawab. Jadi setelah melihat adanya pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender dan seksual ini, kita bisa melaporkan pada unsur otoritas. Misalnya ada Satgas. Satgas bisa kita jadikan tempat aduan. Ditunda juga untuk bisa melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi, sama dokumentasi. Tapi hati-hati dengan dokumentasi ya. Dokumentasi kasus-kasus seperti ini itu sifatnya sensitif, nanti bisa kena undang-undang ITE juga kalau tersebarkan. Jadi bukti dalam ranah hukum juga seperti itu. Bukti itu hanya untuk penyidikan dan penyelidikan saja, tidak bisa untuk konsumsi publik. Jadi kalau kita punya bukti, kita simpan itu untuk membantu korban dengan menyerahkannya kepada Satgas, itu ya, bukan untuk disebarkan. Kemudian apa manfaatnya dengan adanya Satgas nanti dan Permendikbudristek ini? Tersedianya pertama pedoman PPKS, apa definisi dari apa batas-batasnya gitu ya, sehingga semakin objektif. Yang kedua akan ada survei setiap 6 bulan mengenai kasus ini apakah ada atau tidak di lingkungan perguruan tinggi. Akan adanya portal pelaporan aduan secara anonim. Anonimnya artinya tidak ada nama ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut bahwa akan tersebar dan sebagainya karena dia bersifat anonim. Kemudian sosialisasi, menindaklanjuti laporan, adanya perlindungan saksi dan pelapor, kemudian adanya layanan pemulihan korban. Jadi setelah terbukti menjadi korban, nanti dia akan didampingi juga oleh konselor atau psikolog gitu ya untuk memulihkan kondisi psikisnya. Karena kalau fisik bisa diobati, kadang-kadang psikis itu jauh lebih lama lukanya daripada fisik ya. Kemudian sanksi, pemberian sanksi bagi pelaku juga jelas, ada sanksi ringan, ada sanksi berat. Terakhir, kami sekaligus ingin menyampaikan saat ini tim IT UBM sedang mengembangkan portal pelaporan aman. Salah satunya, jadi pengembangan portal laporan aduan ini salah satunya bisa memasukkan laporan aduan untuk kekerasan berbasis gender dan seksual ya, yang akan terintegrasi nanti dengan website UBM. Jadi walaupun kita belum launching portal pelaporannya, emailnya sudah ada, Pak William sudah bikin email amar@gmail.ac.id. Jadi teman-teman nanti bisa berkonsultasi melalui portal ini. Jadi sangat sederhana bentuknya, pelaporan, kemudian di mana lokasi kejadiannya, buktinya apa, dan kemudian nomor yang akan dihubungi gitu ya. Anda bisa kasih nomor siapapun yang menurut Anda aman, supaya siapa tahu kalau nomor dia sendiri takut kan, jadi bisa pilih nomor baru supaya Satgas bisa investigasi. Yang penting bisa komunikasi dengan Satgas begitu. Saya pikir kalau dari kami seperti itu, kalau saya seperti itu, mudah-mudahan dengan adanya Satgas dan mekanisme ini di dalam UBM, kita bisa menciptakan UBM yang jauh lebih aman, sehingga kita bisa fokus untuk visi UBM, yaitu unggul, profesional, dan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada lagi dari teman-teman nambahan Pak Darman ya. Setelah itu kita bisa tanya jawab dari panelis ataupun penguji karena sudah mewakili, karena 5 cukup. Sekaligus promosi Pak. Literasi ilmiah, literasi ilmiah bos. Apa ini apa? Masuk dari kan tadi.
Ini dia. Biasa. Ada PPT-nya. Kalau komunikasinya tidak tidak boleh. Atau nanti tampilkan slide-nya, nanti slide source story. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan Pansel. Jadi sebenarnya pada saat dicanangkan di kampus, saya langsung bertanya sama Pak Andre terkait dengan Pansel ini. Apakah itu urgent? Pada saat apel pagi itu saya sampaikan sama Pak Andre. Pak Andre cuma jawab singkat, ya, karena itu adalah keputusan bersama 3 menteri. Kemudian melalui Pak Wareksa itu kita dikirimkan link. Disitulah saya mulai ingat. Ternyata betul bahwa pembentukan pansel dan satgas terkait dengan kekerasan seksual itu penting. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ternyata dari keseluruhan lembaga pendidikan, baik itu tingkatan SD sampai dengan perguruan tinggi adalah penyumbang terbanyak kekerasan seksual. Di Indonesia itu ada 14%. Ya, jadi di situ saya mulai tahu bahwa betul-betul pansel itu diperlukan, satgas PPKS itu diperlukan. Nah, kemudian saya mencoba melihat beberapa beberapa sistem yang diterapkan oleh perguruan tinggi lain, termasuk yang paling getol sebenarnya untuk pansel ini ada satgas ini adalah UGM. UGM itu sangat getol untuk membuat satgas terkait dengan PPKS, dan itu mungkin UPM juga bisa mengadopsi dari sana. Yang mulai dari tingkatan atas, yayasan, rektorat, dan yang paling penting sebenarnya rektorat. Di sini saya menyampaikan beberapa kebijakan untuk merespon kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang perlu kita terapkan di UGM. Yang pertama adalah sudah saatnya kita membuat atau mengeluarkan SK atau peraturan rektor terkait dengan beberapa poin. Misalnya yang pertama adalah SK rektor terkait dengan kode etik dosen atau TD. Itu saya kira harus, karena itu adalah acuan kita, dasar kita, supaya besok lusa ada dosen atau TD yang melanggar aturan itu, maka mau tidak mau
punishment paling punishment paling tidak disukai Indonesia ini harus dibuat. Kemudian yang kedua adalah peraturan rektor terkait dengan tata perilaku mahasiswa, itu juga harus dibuat dari sekarang. Yang ketiga adalah peraturan rektor terkait dengan pedoman pencegahan pelecehan di UPM. Dan yang keempat, peraturan rektor terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu 4 poin, 4 SK atau peraturan rektor yang perlu harus dibuat oleh UPM. Kemudian yang kedua, karena ending dari pansel ini adalah Satgas. Di pedoman terkait dengan Satgas ini itu ada 3 bagian yang harus di dalamnya. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian yang kedua adalah dosen, dan yang ketiga adalah TD. Dan di pedoman itu mahasiswa minimal 50% dari total anggota Satgas. Anggota Satgas minimal 5 orang dan paling banyak 11 orang. Jadi jumlahnya minimal 5, maksimal 11 dengan perhitungan itu ganjil. Kemudian yang kedua, di aturan itu untuk Satgas 2/3 keterwakilan perempuan harus ada di dalamnya. 2/3 dari perempuan yang harus masuk menjadi anggota Satgas. Dan yang berikutnya, persyaratan utama sebenarnya untuk menjadi anggota Satgas adalah belum pernah terlibat dalam tindakan kekerasan seksual. Itu yang paling utama. Nanti kita akan cari jadi mahasiswa di sini yang memang berminat untuk masuk Satgas, boleh mengajukan diri, nanti kita seleksi. Kemudian Satgas nanti fungsinya adalah melakukan kampanye terkait dengan pencegahan pelecehan seksual. Dan ini juga belum ada di UPM dan kayaknya perlu kita adakan, yaitu adanya ruang diskusi atau ruang bimbingan bagi dosen dan mahasiswa untuk menghindari adanya bimbingan di luar kampus. Lebih memperkecil tempat bertemunya dosen dan mahasiswa di luar kampus. Sehingga mungkin kita bisa buat satu ruangan khusus di mana ruangan itu adalah tempat bimbingan, tempat diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah, ini tugasnya nanti melalui Ibu Dokter, kita perlu ada unit konseling atau unit konsultasi psikologi. Mungkin kita bisa melibatkan lembaga dari luar, tapi yang ada di Gorontalo supaya tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya kira saya tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Darman. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim panelis ataupun penguji. Jadi Pak Ketua Yayasan dulu. Siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan ini kami diundang orang Bu Dr. Titin selaku rektor, saya sebagai Ketua Yayasan, dan Bu Dr. Rita bisa dikatakan ahli psikologis. Pertama, saya memberikan apresiasi dulu, walaupun tadi Pak Warik bilang lambat, tapi saya kira ini sudah sampai pada ujung ya, karena banyak perguruan tinggi lain yang sulit mengikuti tahapan. Karena Anda sudah melaporkan tidak bisa mengikuti sampai tuntas karena keterbatasan SDM. Saya bersyukur bahwa SDM kita sangat cukup banyak ya, dan hari ini melebihi minimal ya, tapi kita tuju. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengamati paparan yang disampaikan secara
walaupun tidak semua menyampaikan, tapi mulai dari Pak Dr. Ikram, Pak William, Ibu Ayu dan Pak Dr. Taman mengkabarkan bahwa calon panitia seleksi hari ini saya kira sudah sangat siap. Bahkan ada hal-hal yang mungkin saya dulu di sini sebagai penguji baru saya tahu. Karena itu salah satu indikator yang saya kira tidak perlu diragukan. Teman-teman akan bekerja melaksanakan tugas, melakukan seleksi, membentuk satgas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga akan menjadi pertanyaan saya. Selama ini sejak saya mengelola lembaga pendidikan banyak kasus, ya, tetapi kasus itu tidak bisa diproses karena memang tidak ada regulasi sekali internal perguruan tinggi. Dan tadi data-data sudah menyampaikan seperti paralnya Ibu Ayu kurang lebih 80% ya itu terjadi ke perempuan, sedangkan 4% itu laki-laki. Dan terus terang menurut Rektor termasuk saya yang 4% itu. Karena setiap saat kita ini melihat Facebook itu tidak tahu melapor apa. Facebook selalu memberikan ya sebagai indikasi bahwa kekerasan seksual, diberikan foto-foto yang tidak, itu juga kita tidak sadari. Ya. Sekarang kalau Facebook yang mengirim kita, dan ini sebenarnya potensi yang kita tidak sadari, harusnya yang paling besar, bahkan 99% orang yang memiliki handphone medsos itu sebenarnya dia sudah masuk pada ranah yang tadi sudah dijelaskan. Coba kita mau lapor ke siapa? Ya. Facebook dengan otomatis dia muncul, ya, segala macam pornografi yang muncul di sana. Ini kira-kira ini mungkin pertanyaan saya. Ini menyangkut masalah hal-hal yang berkaitan dengan kira-kira apakah panitia seleksi calon pansel tidak juga mempertimbangkan hal seperti itu. Ya, kita kan cuma ingin melihat bahwa kejadian ini karena ada yang melakukan. Tentu yang melakukan pasti kalau saya mahasiswa ya atau manusia. Padahal karakter kenapa mahasiswa bisa berbuat begitu itu karena dia bisa melihat siap-siap saat dia lihat. Terbentuk karakter itu kan biasa. Facebook kan ada. Ya. Facebook kan ada, dia lihat. Dosen-dosen yang dibuat pelecehan secara baik secara langsung maupun tidak langsung, itu yang membentuk mahasiswa kita. Nah, sekarang kita secara apa ya bisa saya katakan tidak pernah berpikir bahwa sebagai mahasiswa kita dan kita semua ini ya, sebenarnya 99% telah terpengaruh dengan media sosial yang masif sehingga karakter kita itu terbiasa. Tiba-tiba kita memfokus bahwa ini kan pelecehan sosial. Padahal yang kita lihat setiap saat di dalam Facebook itu contoh-contoh itu muncul secara tidak sengaja disuguhkan. Sekarang bagaimana kita ingin jangan sampai kita membuat satu regulasi kan sehingga kita kadang-kadang harusnya akar masalahnya kita harus bagaimana. Akar masalahnya kita cari dulu. Kita sudah bicara tentang bagaimana pencegahan, penanganan. Padahal terbentuk karakter. Ini kan karakter. Ya, kalau dia sudah terbiasa, sebenarnya seperti misalnya seorang yang ahli, misalnya dia tidak pernah berbuat, tapi setiap saat dia lihat itu, setiap saat tidak diminta pun dia muncul dan terbiasa. Maka kebiasaan ini akan menjadi sebuah wujudnya karakter. Ini sudah seperti biasa setiap mata saya sudah terbiasa. Ini bahwa ini juga masukkan dalam regulasi-regulasi akan teman-teman. Ini juga perlu ada ruang lingkup seperti itu. Itu agak susah dibahas karena memang tidak pernah terpikirkan. Itu yang pertama. Silakan nanti kalau dari saya sudah tidak lagi saya anggap ini calon panitia seleksi ini sudah luar biasa. Saya hanya minta pandangan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya setuju tadi regulasi sebenarnya itu semuanya regulasi tadi yang disampaikan. Sebelum kita masuk pada
Permen Dikbud nomor 30 2001, kita sudah diperkuat dengan regulasi internal kita. Jangan harus sampai di sana. Kita punya regulasi internal begitu tidak ada artinya kita lembaga. Semuanya berdasarkan Permen Dikbud nomor 30. Padahal kita punya kekuatan internal. Mereka semua di sumber daya yang ada di lembaga perguruan tinggi itu adalah sumber daya perguruan tinggi, bukan langsung di bawah kementerian. Beda dengan staf pegawai PNS yang langsung di bawah kementerian. Dia akan turun dan patuh terhadap apa yang menjadi regulasi. Tetapi PTS kan harus punya kekuatan mandiri untuk membuat regulasi-regulasi yang nanti lebih banyak penanganannya. Saya tidak setuju kalau penanganannya hanya di bawah Permendikbud nomor 30. Kita punya regulasi sendiri. Semua urusan kita selesaikan dengan regulasi kita. Ya. Ini pandangan saya. Saya ingin meminta pandangan. Kalau seandainya teman-teman bangga dengan pembentukan satgas dan satgas bekerja, saya sebenarnya tidak bangga. Ya. Karena saya ingin perguruan tinggi ini mandiri menyelesaikan kasus. Nah, saya tidak mau kasus ini nanti kasus kita sudah tidak punya lagi jalan keluar, kita sorot ke Permen Dikbud yang tentang pencegahan penanganan kasus ini, kekerasan seksual atau PKS. Nah, saya ingin pandangan. Setuju tidak? Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai calon pansel membuat satu batasan dulu, artinya buat porsi regulasi kita perkuat perguruan tinggi, kita selesaikan secara internal. Setelah kita tidak mampu menyelesaikan dengan internal, maka kita sorot ke regulasi. Ya, saya minta pandangan. Dua saja itu pertanyaan saya. Sehingga nanti teman-teman sebagai pelaksana nanti dengan saya juga masuk bertanggung jawab sebagai pengambil kebijakan ingin tahu. Ya, tidak perlu sebenarnya kalau apabila PTS ini UBM mampu menampilkan regulasi, memblokade semua ini, jangan sampai terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya kira itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ajis. Saya berikan kesempatan yang di Zoom Pak Dr. Ikram. Yang ditanggapi Pak, silakan. Jaga-jaga kalau jaringan sudah putus. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andre. Saya hormati tadi nama spesimen dan setuju. Jadi bagaimana tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebenarnya pertama yang harus dilakukan adalah langkah preventif. Salah satu bentuk langkah preventif adalah membentuk karakter mahasiswa. Jadi memang pembentukan karakter mahasiswa itu merupakan langkah preventif agar kasus-kasus terkait dengan pelecehan maupun kekerasan seksual itu tidak terjadi. Dan inilah yang harus dirumuskan secara baik dalam bentuk regulasi yang sifatnya makro, diumuskan pada level mikro. Dan saya setuju tadi memang upaya untuk membentuk satgas, dan satgas nanti punya tugas untuk merumuskan regulasi, melakukan sosialisasi, termasuk pembentukan sosialisasi dan edukasi tentang praktek, termasuk penanganan terhadap korban. Itu memang harus dilakukan secara internal dulu. Nah ini tidak sudah tahan, ini baru mungkin akan melibatkan pihak terkait. Dan penanganan ini satgas punya kewenangan untuk membentuk pihak, contohnya terkait dengan konsultasi masalah psikologis misalkan. Satgas bisa saja mengundang pihak tertentu, tapi memang inti utama dari penanganan kekerasan seksual ini adalah masalah hak asasi perlindungan terhadap korban. Jadi korban harus diproteksi betul. Dan apapun dilakukan satgas itu tidak boleh dilakukan secara proaktif satgas, tapi memang harus ada persetujuan dari korban. Jadi korban bilang baik Pak, ini harus mengambil hukum. Itu kan jadi satgas mengambil suatu tindakan yang tidak disetujui oleh korban. Jadi memang yang poin utama dari penanganan pelecehan dan kekerasan seksual ini adalah bagaimana betul memproteksi korban. Jadi saya setuju pertama karakter itu memang harus betul, dan karakter ini tidak hanya penanganan orang baik itu, tapi kadang-kadang orang tidak tahu tentang ada karakter tertentu yang sebenarnya sudah masuk dalam domain kekerasan seksual. Contohnya sebenarnya bercanda tubuh kamu kok seperti apa itu, seperti gunung. Dia tidak tahu kalau ternyata itu sudah terlalu kategori tertentu.
memang pembentukan edukasi dan informasi memang harus masuk dilakukan baik dari sisi dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru itu sudah harus masuk materinya dan sampai seputar di sana ya, dan itu harus jadi kita proteksi supaya ini betul terjadi. Selain itu kita juga harus menciptakan lingkungan kampus untuk kondusif, misalkan batasi aktivitas mahasiswa ini juga tertentu, melarang mahasiswa tidak beraktivitas di atas jam 10, jam 10 malam dan seterusnya. Langkah-langkah ini sudah dilakukan, jadi tidak hanya pada langkah-langkah tidak per individu tapi secara sistemik dan secara ekonomis lingkungan harus bisa betul-betul mengupayakan agar kasus-kasus ini tidak jadi sesuai yang akan sampai ke sekarang saatnya sebenarnya instrumen ekonominya adalah regulasinya dan bagaimana kita mensosialisasikan untuk ini dan membuat kita menjadi satu sistem dan lingkungan yang baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah selesai lebih. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Pak Andre mau jawab? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari jawaban dari tim pansel lainnya, menurut saya pembentukan karakter itu termasuk dari Pak yang pertama. Dengan apa yang kita lihat itu akan mencirikan dengan perilaku apa yang kita akan tampilkan ke orang. Jadi pada dasarnya itu bisa diberikan aplikatif pada saat mahasiswa baru bergabung. Pada saat di SPKKMB itu ada di awal materi pengenalan kampus itu pembentukan karakter. Jadi mulai disaring dan mulai diperhatikan informasi apa yang harus mereka terima, disaring dan diproses. Terus selanjutnya kebijakan saya sangat setuju karena masyarakat Gorontalo itu kita masih mengenal dengan ada terus penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Jadi secara internal dulu, kalau kita bisa ya kita selesaikan secara internal. Terus selanjutnya ada tambahan tadi juga ada satu kepikiran tadi saya melihat ada teori Abraham Maslow untuk kebutuhan psikologis manusia. Pada dasarnya itu manusia itu ada tingkatan dasar, kebutuhan dasar manusia itu fisiologis. Di fisiologis itu ada kebutuhan dasar makan, minum, salah satunya seks. Kenapa banyak korbannya perempuan? Karena itu sering menampilkan dari pakaian, dari perilaku, dari cara bicara itu yang mengundang hawa nafsu dari lawan jenis. Jadi bukan salahnya di laki-laki juga, tapi perlu juga wanita mulai menjaga cara tutur bahasanya, cara berpakaiannya dan sikap perilaku. Itu yang perlu harus dikontrol. Aplikatifnya ke kampus sarannya itu mungkin seragam yang di F-stick itu jangan lagi diubah, dimodifikasi, diperketat, dikasih jangkis, dikasih ke atas mohon maaf ya, itu mungkin itu sebatas contoh yang bisa kita hindari ketika ya kalau dosen saja kita sudah menjaga. Tolong hargai juga kami sebagai dosen, sebagai laki-laki. Maka ini kita menjaga sama-sama. Seperti yang bahasanya seperti kita menjaga sama-sama. Ustadz Dasar Latif bilang, tolong coba jaga dengan baik-baik. Mau nih semumbar dengan secara gratis seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari Pak Andri tadi. Kalaupun mahasiswa itu penting sekali pembentukan karakter itu dari awal. Makanya kenapa dalam Islam lelaki maupun perempuan itu dianjurkan untuk bukan pandangan seperti ini.
memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di kalangan mahasiswa junior maupun senior ataupun dosen maupun mahasiswa seperti itu. Jadi dalam Islam pun memang sudah menganjurkan kita untuk menundukkan pandangan seperti itu. Jadi kalau ada yang terbuka tuh masalahnya kita perlu tetap. Ya, pertama mungkin saya ingin sedikit memberikan perspektif yang berbeda ya. Karena salah satu slide saya tadi ada slide mengenai stigma ya. Kita tidak sadari bahwa kita buat untuk ternyata tidak berdampak positif untuk korban yang di luar sana yang sedang depresi dan sedang ingin bunuh diri gitu ya, karena menyalahkan diri sendiri. Salah satunya adalah yang saya bawa tadi, banyak sekali kasus di mana pemerkosaan itu tidak berhubungan dengan pakaian yang kita gunakan, tapi berhubungan dengan situasi di mana pelakunya memang berniat jahat. Jadi kalau saya pribadi dengan tidak dengan tidak mengeluarkan contoh kasus yang disebutkan oleh Pak Andre tadi, memang betul ada juga contoh kasus di mana ada yang berhubungan dengan pakaian, tapi itu tidak menjadi sebab utama teman-teman menjadi korban. Jadi kalau ada yang sekarang mungkin yang punya kenalan atau teman ya yang yang kemalangan saja yang dia dapatkan hari itu ya, mungkin lagi apes saja ketemu orang yang jahat dan tidak bisa menyalurkan hawa nafsunya ke tempat yang benar gitu ya. Jadinya teman-teman menjadi korban. Jadi itu yang pertama dulu, sehingga kita bisa memahami kenapa kemudian ini menjadi urgent bagi kementerian untuk membuat Permendikbud ini. Saya ingin menanggapi sedikit pertanyaan dari penguji. Yang pertama, saya setuju sekali kita harus ada upaya preventif. Preventif itu bisa dilakukan melalui pembentukan beberapa aturan seperti penentuan jam malam untuk menghindari hal-hal atau situasi yang tidak diinginkan. Kenapa jam malam? Ada logikanya. Karena biasanya jam malam itu tidak di bawah supervisi dari dosen. Jika ada supervisi dari dosen, pengecualian jika misalnya terjadi ada kegiatan-kegiatan yang memang memiliki dosen tanggung jawab, maka tentu kita ada kebijaksanaan untuk mahasiswa bisa ada di kampus di jam-jam tertentu. Yang kedua juga mengenai pembimbingan, saya setuju sekali juga ini. Kita tentukan misalnya lokasi pembimbingan hanya bisa di taman baca di bawah gitu ya, di mana sudah ada mejanya, jadi dosen bisa diskusi mengenai skripsi dan apa di situ misalnya. Yang kedua, saya ingin menawarkan untuk UBM bisa memasukkan beberapa materi di dalam persiapan untuk mahasiswa barunya. Yang pertama mengenai sosialisasi KBGS itu apa yang dikatakan pelecehan itu apa gitu ya. Dan ini sangat-sangat penting ya. Yang kedua, kita juga bisa memasukkan siraman rohani. Seperti yang kita tahu bersama bahwa solusi bagi mencegah seks bebas itu bukan dengan menikahkan korban dengan pelaku, tapi dengan memberikan pemahaman yang benar untuk bisa mencegah jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi memberikan pemahaman. Jadi itu di level preventif. Yang kedua di level restoratif. Sekarang yang dilakukan oleh Permendikbudristek ini adalah restoratif. Restoratif itu apa? Restoratif itu adalah penanganan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Apa yang dilakukan ketika pelanggaran itu terjadi? Pertama, kita lakukan pendampingan. Kenapa pendampingan kita lakukan? Karena selama ini korban harus berjuang sendiri sampai mereka harus meminta bantuan orang di internet, netizen. Akhirnya mereka ikhlaskan fisik mereka, tubuh mereka untuk diposting di sosial media supaya dibela oleh masyarakat. Padahal menurut prinsip perlindungan KBGS ini salah. Kita kalau mau melindungi korban tidak dengan menyebarluaskan informasinya di sosial media, tetapi kita harus bawa ke ranah penyelesaian, yaitu di dalam kampus atau di pidana seperti itu. Yang kedua adalah perlindungan terhadap korban. Korban selama ini takut melapor karena biasanya terjadi relasi kuasa antara orang yang lebih berkuasa secara usia atau jabatan dengan orang yang kurang berkuasa gitu. Sehingga kita butuh perlindungan, memastikan bahwa sekalipun kamu sudah menjadi korban, kamu tidak akan berhenti kuliah di sini. Ya, jadi kampus harus menciptakan menurut saya kampus harus menjadi safe place bagi mahasiswa untuk bisa tenang dalam belajar gitu, karena mereka kan ingin lulus. Jadi kita lebih bangga untuk melindungi mahasiswa seperti itu daripada menutupi kekerasan seksual dan akhirnya kita malah menutupi si pelaku gitu misalnya.
Itu yang kedua pedoman. Yang ketiga pengenaan sanksi administratif. Ini saya kira bagus sekali dari dari pedoman yang diberikan oleh Permendikbudristek. Hanya saja bukan berarti kita tidak percaya kepada kemampuan perguruan tinggi. Menurut saya ini dua hal yang saling melengkapi. Jadi karena secara mandiri saya juga pribadi mengakui bahwa tidak ada sumber daya untuk bisa menciptakan pedoman selengkap Kemendikbudristek. Jadi ini bisa jadi cantolan dari surat-surat keterangan, surat keputusan, atau SK-SK ataupun aturan-aturan yang akan ada kita lakukan di dalam kampus. Jadi cantolannya adalah Permendikbudristek mengenai PPKS. Dan yang keempat ada namanya di restoratif itu pemulihan korban. Jadi korban tidak hanya akan seperti itu saja, tapi korban akan didampingi secara psikis gitu, dengan mendapatkan sesi pembimbingan atau sesi pendampingan psikologi selama beberapa bulan selanjutnya gitu. Jadi mungkin terakhir dari saya sekaligus juga untuk menyampaikan bahwa sekali lagi kita harus bersama-sama belajar. Saya tahu ini merupakan isu yang baru bagi saya juga. Jadi kita harus sama-sama belajar ternyata laki-laki itu memang bisa menjadi korban dan itu bukan menjadi bahan lelucon gitu. Karena kalau kita jadikan itu bahan lelucon, nanti semakin sedikit laki-laki yang melapor. Sekarang itu banyak sekali yang diproses, yang tidak diproses, akhirnya korbannya laki-laki, pelakunya perempuan. Itu dianggap tidak normal, dianggap tidak akan mungkin terjadi karena relasi kuasa patriarki yang bilang laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tidak mungkin dilecehkan. Padahal kenyataannya ada kasus yang masuk di kepolisian di mana KDRT korbannya adalah laki-laki gitu. Itu terjadi, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, jadi nah ini kita sama-sama belajar ya. Oh, ternyata ada hal-hal yang setelah dibuka ilmunya itu ada tambahan-tambahan informasi baru gitu. Jadi saya percaya perubahan itu memang susah, perubahan itu sulit dan perubahan itu melelahkan. Tapi kalau kita berubah ke arah yang benar ya, semakin inklusif, jadinya kita bisa menciptakan generasi yang kuat gitu. Ya, sekarang perbandingannya orang yang putus kuliah karena kekerasan seksual itu Bapak Ibu hampir 80%. Jadi 80% dari korban pasti putus kuliah. Dan ini merupakan loss yang besar, kekalahan yang besar dari perguruan tinggi. Orang-orang ini pintar tapi menjadi korban gitu. Jadi saya rasa kita sedang kehilangan sumber daya manusia yang sangat-sangat besar kalau kita tidak bisa menciptakan dari sisi preventif tadi dan juga mendukung Permendikbudristek untuk restoratif. Saya kira mungkin dari saya begitu, Pak Wira mungkin agak panjang sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menambahkan Pak terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Ketua Yayasan, bahwasanya mungkin dari teman-teman ada beberapa pandangan, mungkin saya melihat dari perspektif akademiknya. Jadi artinya di sini saya kira terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif dengan mahasiswa. Kita saat ini kan secara akademik ada aturan bahwa mahasiswa itu melakukan pembimbingan akademik melalui PA, penasihat akademik itu minimal 4 kali dalam satu semester. Itu apabila dilakukan 4 kali dalam satu semester, maka di borang akreditasi akan mendapat nilai 4. Sehingga melalui dengan pendekatan ini setiap penasihat akademik mampu mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa mana yang sekiranya bisa diberikan penguatan lebih dalam, karena di setiap prodi itu sudah dibagi, setiap dosen itu memiliki beberapa mahasiswa PA, sehingga dengan adanya mahasiswa PA tersebut diintenskan, sehingga ini bisa diberikan semacam sosialisasi ke masing-masing penasihat akademik untuk memberikan informasi ke mahasiswa bahwa kita ada satgas yang membuka perlindungan. Jadi ini di samping tadi melalui PA juga kita harus membuka akses sebesar-besarnya kepada mahasiswa agar jangan sampai mahasiswa itu takut untuk melapor. Sehingga kemarin tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa mungkin di dalam ruangan ini mahasiswa kadang terjadinya tindakan tersebut secara tidak disengaja. Ini akan berdampak secara fisikis, sehingga mungkin nanti ada setelah satgas terbentuk, satgas akan melakukan sosialisasi
sosialisasi tersebut akan dilakukan secara intens. Jadi tadi teman-teman sudah menyampaikan hanya terbatas ke mahasiswa, tapi ini korbannya bukan cuma mahasiswa, karena bisa saja terjadi korbannya adalah teknik atau dosen yang melakukan mahasiswa. Nah, itu pernah terjadi, Pak. Ya, pernah terjadi di kampus pasca. Korbannya yang bicara. Saya kira mungkin ini harus dilakukan sosialisasi secara menyeluruh, sehingga saya kira di UBN ini karakternya sudah bagus, Pak. Mungkin perlu ditingkatkan terkait dengan kita kegotong royongan, kekeluargaan ini tinggi sekali yang tidak dimiliki oleh kampus lain. Saya kira melalui dengan adanya kekeluargaan ini, kami Pansel akan menyusun pedoman sesuai dengan karakteristik kampus. Jadi mungkin tentunya nanti regulasi yang kami bikin itu berbeda dengan regulasi yang akan dibikin kampus lain yang mungkin hanya berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Saya kira nanti kita akan mengadopsi budaya yang kita sudah jalankan selama ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para calon pansel ya. Menambahkan sedikit Pak Ketua Yayasan. Kalau tadi dari perspektif akademik, dari perspektif agama tadi ya, menentukan pandangan ya. Dari perspektif panduan, saya ngambilnya dari perspektif hukum ya, bukan ahli hukum tapi bisa sedikit-sedikit gitu. Tadi pertanyaan Pak Ketua Yayasan ya, bagaimana kita bisa bentuk tanpa ada regulasi dari pemerintah ya. Ini bisa-bisa saja, tetapi ujung dari penanganan kasus ini kan ranah hukum. Kita tahu bahwa di dalam perkara pidana itu ada dua delik ya, ada delik aduan dan ada delik biasa. Nah, nanti kita sama-sama belajar hukum. Misalnya, kalau pemerkosaan, wah, pemerkosaan itu delik apa? Delik biasa atau delik aduan? Dia termasuk delik biasa. Kita laporkan, ya, dan walaupun itu bisa dilanjutkan perkaranya oleh polisi. Tidak bisa kita taruh laporannya, ya. Kita tidak bisa tarik laporan, dia pasti teruskan karena pemerkosaan. Tapi kalau misalnya pencabulan misalnya atau perzinahan itu masuk delik aduan. Delik aduan itu nanti ada yang lapor, ya. Ada yang lapor, misalnya si A, dosen A melakukan pencabulan gitu, harus ada yang lapor, ya. Karena dia delik aduan bisa juga ditarik nih. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Bu Ayu. Kalau ada intervensi, apalagi dia punya kuasa, mungkin saja ini dipengaruhi atau ditakut-takuti. Tadi kau punya laporan, ya, bisa jadi. Oleh karena itu lahirnya Permendikbud Ristek ini bisa memperkuat ya keputusan yang akan diambil oleh rektor misalnya. Oke, keluarkan ya, atau kita proses hukum karena ada dasarnya gitu. Kemarin sebelum ada permen ini kita juga sudah bentuk kode etik Pak Ketua ya. Secara lembaga kita bisa saja mengeluarkan, tetapi mereka bisa panggil HAM mereka panggil HAM, mereka punya hak asasi untuk kuliah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ini dengan adanya Permendikbud ini ya saya kira lebih kuat lagi. Nah, kami kemarin sudah bentuk dan tadi sudah disampaikan dari karakter dan lain sebagainya ini. Tapi juga ujung-ujungnya nanti ke ada KUHP-nya ya, ada delik aduan, delik apa tadi? Delik biasa gitu ya. Nah, delik biasa dan delik aduan. Saya kira itu tambahan dari kami. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rektor dan juga Bu Dokter, ini sekaligus Bu Rektor. Jadi satu pertanyaan untuk semuanya. Oke, kami persilakan Bu Rektor. Oke, saya langsung
Tadi presentasi sudah disampaikan oleh beberapa calon pansel dan tentunya secara hal yang berkaitan dengan tindak pencegahan kekerasan baik dari sisi langkah-langkahnya, kemudian panduannya, dan kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Ikram apa sih yang menyebabkan tindak kekerasan itu bisa saja terjadi. Kemudian juga hal-hal yang lain yang disampaikan oleh Ibu Ayu terkait dia dengan tindak pelecehan seksual itu bukan hanya dilihat dari sisi dari sisi menggunakan pakaian yang menyeksi, tetapi juga lebih kepada bagaimana peluang dan kesempatan itu ada. Dan kemudian juga terkait dengan karakter daripada yang melakukan hal itu. Ini tentunya kalau saya melihat bahwa Bapak dan Ibu yang ketujuh orang ini yang lolos ya dalam pelatihan LMS ya, saya rasa ini sudah cukup menguasai ya, karena tentunya sudah mengkaji betul terkait dia dengan pedoman mengenai yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 itu barangkali pasal 4 ya Pak ya. Nah sehingga itu saya ingin pun bertanya, karena tadi sudah dipresentasikan juga secara panjang lebar oleh Bapak dan Ibu, lalu kepada lingkup di perguruan tinggi kita khususnya Universitas Mandiri Gorontalo. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu di dalam pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual ini, kira-kira yang idealnya yang akan dijalankan di UBM itu seperti apa? Itu yang pertama. Tidak apa-apa ya, saya langsung nanya nih ya. Kemudian yang kedua, bahwa apabila ditemukan terjadi kekerasan seksual, baik dia secara langsung ataupun dia secara tersembunyi, maka kira-kira langkah-langkah apa yang akan dijalankan? Ini kita sudah berbicara internal, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ono bahwa kita pun di lembaga perguruan tinggi punya kode etik yang tentunya juga punya peraturan secara internal yayasan, yang tentunya ini bisa dapat dikolaboratifkan sehingga melahirkan sebuah panduan tersendiri yang begitu. Nah sehingga langkah-langkah apa nih yang akan dijalankan apabila ini diterapkan? Yang ketiga, pertanyaan saya lebih akan juga melihat dari sisi gimana komitmen konsistennya dari Bapak dan Ibu sekalian. Apabila, karena ini tadi sudah disampaikan oleh Pak William bahwa dilihat dari sisi delik hukum, maka tentunya kalau tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual ini masuk di dalam tindak pidana, ya maka yang menjadi pertanyaan saya, jika antara pelaku dan juga korban adalah sama-sama memiliki hubungan emosional, maka kira-kira sikap apa nih yang harus dijalankan? 3 poin itu yang ingin saya tanyakan supaya sekaligus. Terima kasih. Saya teruskan ke Dr. Rita. Baik, terima kasih Bu Rektor. Terima kasih kepada Universitas Mandiri yang telah percaya kepada saya. Ya memang di sini kalau dikatakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mungkin ini yang saya lihat pertama adalah bahwa ini sesuatu hal yang agak terlalu jauh ya kalau kekerasan seksual. Karena di bawah-bawah itu kan sebenarnya banyak, seperti misalnya pelecehan, ya itu kan belum kekerasan tapi sudah pelecehan. Nah pelecehan ini yang kemudian dikatakan tadi oleh Pak Ikram adalah bahwa seperti gunung es. Itu kan Ikram adalah bahwa seperti gunung es.
gitu kan. Dan masalahnya banyak, seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Ikram, terus Pak William, Bu Ayu, ada rasa malu untuk melapor gitu ya. Terus kemudian ada yang tidak sadar bahwa perbuatannya itu sebenarnya sudah mengarah pada pelecehan gitu. Terus kemudian juga ada saya lebih kepada misalnya ada kata-kata yang misalnya bukan ke bawah tapi malah memuji. Kalau memuji ini sebenarnya adalah bagian juga dari pelecehan sebenarnya. Kalau bahasa kalimatnya misalnya contoh ya, tapi misalnya dia lebih memuji contohnya ya memuji seperti memuji apa ya ya seksi dan sebagainya gitu kan hal seperti itu sebenarnya sudah masuk pelecehan juga sebenarnya. Jadi nggak harus bilang kamu joreng gitu kan enggak gitu, tapi lebih ke memuji sesuatu yang itu juga masuk ke dalam pelecehan. Jadi ini yang memang perlu, kalau menurut saya perlu adanya tadi regulasi karakter itu, ada batasan-batasan dari kampus untuk bisa membuat batasan-batasan apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Jadi apa yang masuk dalam, jadi si satgasnya itu juga tahu apa batasannya gitu. Jadi jangan nanti dibilangnya yang satu si korban bilang itu si bapak ini gitu kan, misalnya gini satgas sindrom itu nggak apa-apa lagi gitu. Itu kan agak ini juga gitu, karena kalau menurut saya itu kan tergantung dari individu ya. Individu bilang itu sudah pelecehan, sebenarnya itu kan ada rasa ketidaknyamanan dia untuk berhadapan dengan orang tersebut gitu. Jadi ini yang perlu memang ada tadi psikologis dan sebagainya itu perlu jadi pegangan juga gitu. Oke, terima kasih. Saya langsung menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dari Bu Rektor. Yang pertama adalah pencegahan yang ideal. Kemudian yang kedua, apabila ditemukan kasus, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Dan yang ketiga, jika antara pelaku dan korban memiliki hubungan emosional, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Saya kira rujukan pertamanya adalah aturan. Kembali, semua 3 pertanyaan ini rujukannya adalah aturan. Baik itu aturan dari Permendikbud, kemudian aturan yang ditetapkan oleh kampus. Pencegahan apa yang ideal? Yang pertama adalah karena ini adalah sifatnya pencegahan, dan sebenarnya yang harus menjawab ini adalah Satgas. Jadi kami menyampaikan nanti ke Satgas. Penjawab yang pertama adalah regulasi itu harus diperkuat dulu. Ya, regulasinya harus jelas supaya besok lusa ada tindakan yang terjadi, maka punishment dari tindakan itu jelas arahnya kemana. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan juga bahwa salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual antara dosen dan mahasiswa, adalah pembatasan jarak, terutama kegiatan-kegiatan di luar kampus. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, apabila ditemukan kasus, langkah-langkah apa yang dilakukan. Di Permendikbud itu sudah jelas bahwa ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pendampingan, kemudian yang kedua adalah perlindungan, yang ketiga adalah pengenaan sanksi administrasi, dan yang keempat adalah pemulihan korban. Cuma saya perlu menyarankan di sini karena nanti yang menangani ini adalah Satgas, sehingga saya mengajukan salah satu syarat untuk Satgas harus lolos psikotes. Karena ini ada kaitannya dengan tindakan dan ucapan. Saya takutnya nanti kalau Satgasnya sifatnya emosional, kemudian suaranya kasar, ini malah akan semakin menakutkan mahasiswa untuk menyampaikan kalau misalnya di luar sana nanti ada kasus. Jadi itu saran saya untuk Satgas nanti. Yang ketiga, jika antara pelaku dan korban memiliki hubungan emosional, langkah-langkah apa yang perlu dijalankan? Ya, kembali lagi ke aturan tadi. Ya. Tadi pertanyaan dari Pak Ketua Yayasan, apakah kita perlu hanya menggunakan aturan lokal? Kalau saya pribadi, aturan tertinggi kan adalah undang-undang. Kemudian turunannya adalah peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden,
Presiden, dan ke bawah lagi adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kampus kita. Jadi kalau misalnya nanti antara pelaku dan korban ini bisa kita tindak-lanjuti selama ada yang melapor. Karena kalau tidak ada yang melapor berarti itu kita tidak anggap kasus, kecuali ada yang melapor. Ya. Kemudian gimana caranya supaya korban mau bicara? Ini tugasnya Satgas nanti. Jadi ini juga salah satu materi penting nanti yang harus dimasukkan dalam kegiatan PMI, yaitu sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual. Bagaimana ciri-cirinya, kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh korban apabila terjadi kekerasan seksual, dan itu tugasnya Satgas nanti ambil bagian di dalam orientasi PMP. Bagaimana mereka menyampaikan kepada seluruh mahasiswa supaya tindak kekerasan seksual bisa diminimalisir atau bahkan bisa ditiadakan di kampus kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Banyak pertanyaan, jadi ambil saja. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan jawaban dari Pak Mas. Saya kira pertama-tama saya bersyukur. Izin nama saya Muhammad Sulaiman, kelas MCD. Izin sebelumnya para dosen. Saya mau bertanya, menarik sekali ini pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau pelakunya itu orang yang bukan mahasiswa, tapi korbannya mahasiswa. Karena demikian para mahasiswa ini banyak yang kos-kosan di luar kampus. Bagaimana sebagai Pansel atau Satgas mencegah terjadinya dan melindungi si korban, karena korban ini mesti dilindungi oleh pihak kampus. Itu poin pertama. Poin yang kedua, namanya kekerasan itu ada KUHP. Bagaimana kolaborasinya antara pihak kampus dan pihak kepolisian dan kejaksaan, karena korban ini harus dilindungi. Dan bagaimana namanya undang-undang KUHP itu adalah namanya undang-undang kekerasan. Pasti akan tugas, ya. Pansel itu sebenarnya tugasnya yang tiga. Yang pertama, Pansel itu bikin juknis tentang bagaimana memilih Satgas. Yang kedua dia memilih. Yang ketiga dia merekomendasikan kepada rektor. Jadi cuma itu saja Satgas itu. Jadi sebenarnya tugas terbesar kita adalah bagaimana menghasilkan Satgas yang tadi punya tugas yang lebih besar. Tugas yang pertama itu buat regulasi, pertama pedoman bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Kuala Utara. Kita tahu tahun 2022 kemarin itu ada undang-undang terbaru tentang tindak pidana nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya kita belum punya. Tapi 2020 itu sudah punya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian di Kementerian juga sudah kemarin dan di universitas juga penting ada pedoman. Kenapa? Karena nanti dia dibuat lebih operasional. Misalkan dari sisi pencegahan akan harus lakukan pengaturan jam waktu kerja, waktu kegiatan mahasiswa, kemudian berkenaan dengan standar pakaian, ya, standar pakaian bersama, standar beretika berkomunikasi di bukan kampus dan sebagainya itu memang harus diatur. Jadi di universitas karena walaupun regulasi karena itu bagus, tapi dia mau operasional. Misalnya dia mengadu, ya mengadunya kapan bisa mengadu, pakai format pengaduannya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu perlu diatur dan itu tugas. Maka Satgas punya peran sebagai fasilitator, mendengarkan apa yang disampaikan, menanyakan apa yang ingin dia lakukan dan seterusnya. Jadi kalau Satgas punya saran-saran, tapi keputusannya nanti ada para korban. Kalau korban sudah saya difasilitasi ke Polres, maka nanti difasilitasi Satgas punya peran. Intinya apa Satgas ini memastikan bahwa orang yang kuliah di UGM itu harus mendapatkan keamanan dan seterusnya. Kemudian kalau sebenarnya terkait dengan pertanyaan itu tentang apakah
terus ada sekian melakukan sidak kayak kos-kosan. Mungkin kalau saya UGM ini walaupun satu lembaga, kita bukan negara ya. Ada wilayah kampus dan ada wilayah negara. Jadi kalau kita sidak kayak kos-kosan itu kan wilayah kampus. Jadi kalau kita punya asrama sendiri, yang kita punya fasilitas, kita punya kewenangan di sana ada aturan, kita sidak sama boleh. Tapi kalau kos-kosan itu wilayah satuan nanti, satuan yang akan hubungan sidak ya. Saya sudah boleh sidak ke sana, karena wilayahnya dia. Ada wilayah di mana mahasiswa itu menjadi masyarakat kampus, ada wilayah di mana mahasiswa itu menjadi masyarakat biasa, dan mana wilayah. Jadi wilayah itu punya regulasi dan punya kewenangan. Kita tidak boleh melangkahi kewenangan yang bukan kewenangan kita. Jadi kalau Selamat bertugas kepada dulu ya. Teksnya berapa lama nih untuk memulihkan garansi? Rapatnya tanggal berapa? 20 berapa ya? 19 Mei. Ada timeline. Ya.